Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk 3 menteri baru untuk menggantikan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Salah satunya ialah Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pencapaian karir beliau ternyata panjang dan berpengaruh dalam pendidikan Islam di Indonesia. Siapakah sosok Menteri Pendidikan baru ini? Simak episode terbaru Sosok Penyala ini untuk mengenal siapa sih Abdul Mukti. Abdul Mukti lahir di Kudus 2 September 1968. Ia menamatkan pendidikan dasarnya di Kudus, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Manafiul Ulum yang tamat pada tahun 1980. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Negeri yang tamat di 1983, kemudian Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Filial di Kudus dan lulus tahun 1986. Abdul Mukti menempuh dan mendapatkan gelar sarjana S1-nya di Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang pada tahun 1991, yang dilanjutkan dengan menempuh program S2 yang diraih di School of Education, Flinders University of South Australia di tahun 1997. Di tahun 2005, Abdul Mukti mengikuti Short Course on Governance dan Syariah di University of Birmingham. Lalu di tahun 2008, ia melanjutkan ke pendidikan S3 yang ditempuh di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Setelah kembali dari Australia, Mukti memulai karirnya sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini, ia berfokus pada kajian pendidikan Islam yang menggabungkan konsep pendidikan modern dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai seorang akademisi, Abdul Mukti tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga aktif menulis buku dan artikel ilmiah yang menyoroti pentingnya pendidikan Islam yang inklusif dan toleran. Karya-karyanya banyak membahas tema-tema pluralisme, dialog antar agama, serta bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk membangun perdamaian di tengah masyarakat yang multikultural. Abdul Mukti telah aktif sebagai anggota Muhammadiyah sejak 1994. Kiprahnya di organisasi ini dimulai sejak mahasiswa, saat ia aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM IAIN Wali Songo pada 1987. Setelah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang IMM Semarang, ia melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah IMM Jawa Tengah. Sepulangnya dari Australia, Abdul Mukti menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, diikuti dengan posisi Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dan kemudian menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kiprahnya di Muhammadiyah terus berlanjut ketika ia menjadi Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk periode 2005 hingga 2010. Pada 2010, Mukti terpilih sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015, ia dipercaya sebagai Sekretaris Umum untuk periode 2015 hingga 2020. Ia kembali diamanahi posisi tersebut pada Muktamar ke-48 di Surakarta untuk periode 2022 hingga 2027. Selain perannya di Muhammadiyah, Abdul Mukti juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC) dan menjadi penasihat The British Council. Ia tercatat sebagai orang Asia pertama yang memegang posisi direktur di CDCC. Ia juga pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI untuk periode 2005 hingga 2010, serta anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Pusat, dan juga Wakil Sekretaris Tim Penanggulangan Terorisme. Pada 2007, Abdul Mukti bergabung dengan delegasi tokoh agama Indonesia dalam kampanye perdamaian di Amerika Serikat, serta menjadi anggota Indonesia United Kingdom Islamic Advisory Group, sebuah inisiatif dari pemerintah Indonesia dan Inggris. Ia juga menjadi peserta pertama dalam program pertukaran pemimpin muda Muslim Indonesia-Australia pada 2002 dan terlibat dalam International Visitor Leadership Program di Amerika Serikat pada 2005. Abdul Mukti resmi diangkat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukan ini merupakan bagian dari restrukturisasi Kementerian Pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sebelumnya dipisah menjadi 3 portofolio yang berbeda. Dalam peran barunya ini, Mukti bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dasar dan menengah, mencerminkan tujuan Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian khusus di semua tingkat pendidikan. Dalam 100 hari pertama kerjanya, Mukti mengungkapkan agenda utama yang mencakup peningkatan kesejahteraan guru melalui perbaikan gaji dan tunjangan, terutama bagi guru bersertifikasi dan non-sertifikasi. Ia percaya bahwa peningkatan gaji akan meningkatkan motivasi dan kinerja guru yang pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pendidikan. Dalam programnya, Mukti berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan menyediakan sumber belajar yang lebih baik, termasuk buku pelajaran dan alat peraga. Ia juga ingin memastikan adanya pendekatan inklusif yang mempertimbangkan keberagaman kebutuhan siswa. Komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua, serta dukungan kesehatan mental bagi guru menjadi prioritas lainnya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas. Sebelum menjabat sebagai menteri, Mukti dikenal karena kritiknya terhadap program Merdeka Belajar yang diusung oleh mantan Menteri Nadiem Makarim. Ia menilai program tersebut perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, reformasi pendidikan harus mempertimbangkan konteks lokal dan budaya pendidikan di masing-masing daerah untuk mencapai hasil yang maksimal. Mukti telah menyatakan komitmennya untuk menangani tantangan pendidikan di Indonesia dengan mengumpulkan masukan komprehensif dari pendidik, pemimpin komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menginformasikan inisiatif awalnya. Aspirasi utamanya adalah memastikan bahwa generasi mendatang memperoleh pendidikan berkualitas yang dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Dengan berbagai langkah ini, Abdul Mukti berharap dapat menjadikan pendidikan di Indonesia lebih baik, inklusif, dan berdaya saing, serta memastikan bahwa semua harapan tersebut terwujud dalam tindakan nyata untuk kemajuan pendidikan nasional. Siapa sosok yang kalian ingin kita bahas pada episode Sosok Penyala berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di episode Sosok Penyala berikutnya.